Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, terkait penetapan tersangka dugaan korupsi pembangunan gereja King Nimail 32 di Mimika, Papua. Hakim Tunggal, Wahyu Iman Santosa, menilai penetapan tersangka terhadap Eltinus Omaleng sudah cukup alat bukti yang sah. Dalam duplik sebelumnya, Kepala Bagian Litigasi KPK, Iskandar Marwanto, mengatakan pembangunan gereja King Nimail 32 Mimika telah ditemukan adanya kerugian negara sebesar 21 miliar rupiah. Berdasarkan analisa KPK, pembangunan gereja tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Fakta itu mengindikasikan adanya kerugian negara. Saksi ahli dosen hukum keuangan negara Universitas Indonesia, Dian Simatupang, yang dihadirkan pemohon mempersoalkan kerugian negara tersebut yang tidak berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Menurutnya, perhitungan kerugian negara tidak boleh dinyatakan hanya berdasarkan indikasi, asumsi, atau potensi. Namun dalam putusannya, Wahyu menyatakan kerugian negara akan dibuktikan dalam sidang mengenai materi pokok perkara, bukan di dalam pemeriksaan pra-peradilan. Sementara mengenai pengakuan pemohon bahwa tidak menerima SPDP, merupakan kesalahan pemohon sendiri yang salah dalam mengisi biodata. KPK mengapresiasi putusan PN Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan pemohon. Pra-peradilan dan sudah diputus ditolak oleh hakim. Karena dari awal pun kami yakini bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Sekali lagi, prinsip kami dalam menangani perkara adalah menegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri. Ini penting sehingga silahkan hak tersangka untuk mengujinya di pra-peradilan tentu kami hargai sebagai bagian kontrol atas kerja-kerja KPK, kerja-kerja proses penyidikan KPK. Karena memang pra-peradilan itu adalah ajang uji untuk formalitas begitu ya, atau kelengkapan formil proses-proses penyidikan. Proses penyidikan perkara ini kami tetap jalan, ya, perhitungan kerugian negara juga terus dilakukan. Informasi yang terakhir kami peroleh sudah hampir selesai secara dokumen, karena tentu kerugian keuangan negara itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi itu kan penyidik pun bisa menghitungnya ya sendiri. Tetapi di dalam proses persidangan tentu kan ada dokumen perhitungan kerugian keuangan negara sebagai satu alat bukti yang didukung dengan nanti ahli, baik itu ahli keuangan negara ataupun ahli perhitungan keuangan negara. Nah ini kan butuh proses, begitu ya. Sekaligus paralel dengan itu tentu kami segera akan selesaikan. Sekali lagi seluruh tersangka KPK pasti kami lakukan penahanan. Cuman tinggal waktunya saja nanti ditunggu, harap bersabar teman-teman. Pasti kami akan sampaikan kapan, waktu, kemudian konstruksi. Kalau kemudian ada yang belum kami umumkan, pasti kami sampaikan.